Tugas bioetika, pandangan Gereja Katolik mengenai cloning. Latar belakang. Kemajuan dalam pengetahuan dan perkembangan terkait dalam prosedur biologi molekuler, genetika untuk bereksperimen dan berhasil mencapai cloning tumbuhan dan hewan. Sejak percobaan tahun 30-an, telah dilakukan dalam individu yang identik dengan pemisahan kembar buatan sebuah prosedur yang secara tidak tepat disebut cloning. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa itu cloning? Kata cloning berasal dari kata clone, yang berarti potongan yang digunakan untuk memperbanyak tanaman. Cloning ini pertama kali muncul pada tahun 1903, yaitu sekelompok individu makhluk hidup yang dilahirkan dari satu induk tanpa proses seksual. Manfaat cloning untuk pengembangan ilmu pengetahuan, untuk mengembangkan dan memperbanyak bibit unggul, untuk tujuan diagnostik dan terapi, dan untuk menolong atau menyembuhkan pasangan infertil mempunyai turunan. Pandangan Gereja Katolik mengenai cloning. Zaman sekarang, di zaman era modern ini, banyak sekali kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang teknologi reproduksi. Perkembangan saat ini sangat mempengaruhi sikap dan cara pandang manusia terhadap dunia. Ada banyak sekali cara untuk mendapatkan anak secara aseksual tanpa persetubuhan seorang pria dan wanita. Salah satu contohnya ialah teknik cloning. Teknologi cloning ini menerapkan ilmu dan teknologinya mulai dari makhluk hidup yang paling rendah hingga lahirnya seorang anak manusia. Ini sangat mempengaruhi masyarakat, termasuk Gereja Katolik. Pandangan dan pendapat mengenai cloning ini menjadi sebuah masalah, terutama Gereja Katolik. Gereja Katolik memandang sebagai suatu permasalahan besar karena teknologi reproduksi secara cloning ini menjadikan manusia sebagai objek kemajuan teknologi. Gereja Katolik mengatakan bahwa satu-satunya pintu dan dasar manusia adalah hanya lewat persetubuhan antara seorang pria dan seorang wanita yang telah mengikatkan diri dalam sakramen perkawinan. Pandangan Gereja Katolik mengenai cloning ini yaitu Gereja Katolik tetap tidak menerima prosedur cloning ini karena menyebabkan manusia menjadi subjek dalam dirinya yang tidak boleh diobjekkan. Maka dari itu, hingga kini, Gereja Katolik sama sekali tidak mendukung adanya cloning ini. Beberapa masalah dari pengembangan cloning ini pada manusia adalah pengingkaran terhadap martabat manusia, hilangnya identitas diri dan keunikan individu sebagai manusia, bermasalah bagi kesehatan manusia, ketidakadilan sosial, perendahan martabat manusia,